Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya Gusma di kesempatan saat ini yang berbahagia ini. Semoga pertemuan kita kali ini bisa membawa manfaat, membawa barokah, maslahah dini wa dunia. Selanjutnya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melihat gaib. Baik, akan saya kasih sedikit penjelasan, walaupun ini nanti penjelasan saya mungkin kurang pas ataupun kurang tidak sama dengan pendapat penjenengan. Namun intinya semuanya itu manusia nggak sama. Jadi pendapat maupun pengetahuannya, pengalamannya dan sebagainya itu tidak sama dan masing-masing. Begini, jika penjenengan ingin melihat namanya gaib atau apalah gitu tanpa melalui puasa ataupun tanpa ritual yang aneh-aneh atau tanpa wirid yang aneh-aneh, itu bisa kita terapkan atau bisa kita jalankan siapapun dia. Dan ini ya, khususnya ini bagi orang-orang penakut atau yang takut. Penakut itu gimana sih yang namanya penakut? Itu jangan menggunakan ini saran saya. Namun kalau dia itu seorang yang memang mentalnya sudah teguh betul, tidak mudah takut, ini bisa diterapkan. Lalu lantas bagaimana Gus? Begini, tentunya jika kita mau apapun atau mau pergi atau kemanapun kan kita macak DC atau berpakaian yang rapi dan sebagainya kan. Begitu pula ini tidak pakai puasa atau ritual yang aneh-aneh, ini bisa langsung diterapkan. Kalau bisa saran saya, ini cari tempat yang nyaman, bisa di satu ruangan atau kamar tersendiri dengan tanpa memakai lampu lah, petengan atau gelap itu sendiri di alam luar atau di halaman rumah atau apa gitu, di tengah malam ya, kalau bisa tengah malam sendiri tanpa ada yang menemani. Dan ini yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi kalau bisa di musola atau di masjid sendiri loh ya, syaratnya sendiri. Namun sebelum melakukannya, alangkah lebih baik mandi dahulu, mandi keramas dahulu. Siang itu mandi bersih dulu, berpakaian yang rapi. Kemudian ya, kalau kita ini kan umat Islam ya, tentunya sholat hajat dulu lah di rumah atau apa, hajat kita apa, minta sama Tuhan itu apa hajat kita. Sudah, nggak pakai membaca itulah, itu aja. Habis itu terserah jenengan meditasinya di mana, di ruangan, satu ruangan itu atau di luar rumah. Kalau di luar rumah di tengah malam posisi jam 12 ke bawah itu lebih baik karena sepi itu. Dan kalau di kamar ya alangkah lebih baik kalau sudah sepi. Biasanya ya jam 12 malam ke bawah
ataupun yang 2 tadi di masjid sama di musola itu jam 12 malam ke bawah setelah sholat hajat. Kita nggak usah membaca apa-apa, namun yaitu tadi kembali lagi mandi besar dulu sebelumnya siang itu, kemudian malamnya kita lanjutkan. Lantas setelah itu kita semedi di situ tanpa memakai lampu ya, tanpa memakai lampu, sendiri di situ, duduk bersila menghadap ke barat atau kemana, pejamkan mata sambil konsentrasikan hati kita, jangan kemana-mana, hening, jangan mengingat yang macam-macam. Lantas minta sama Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita, apa hajat kita itu terpenuhi. Misalkan ingin ketemu gaib kan tadi. Nah setelah itu nanti akan terbuka mata batinnya. Ketika terbuka itu jangan sekali-kali takut. Atau gini, kalau melihat sebuah bayangan ya, bayangan kelebat gitu, seakan-akan ada orang atau seakan-akan ada bayangan apa gitu. Nah ya itu tanda-tandanya kalau kita sudah terbuka. Nah setelah itu lakukan terus menerus tiap saat, dilatih terus menerus tiap hari. Itu nanti kita akan timbul sendiri atau bisa ketemu sendiri dengan apa yang kita inginkan tadi. Ini saja sekilas atau sepetik dari apa yang saya tuturkan di sini. Dan bila mana pengalamannya ini tidak sama atau tidak bisa seperti itu, ya memang orangnya, kalau memang nggak bisa, wong seperti itu aja masa nggak bisa gitu loh. Itu nanti akan terbuka sendiri. Namun ini tapi kalau orang-orang yang sudah mahir atau sudah pintar di situ pasti ada rapalannya gitu. Namun kalau kita hanya ingin membuka mata batin kita, itu saja cukup. Ini saja sekedar penjelasan dan sekedar edukasi kita agar kita itu mengerti apakah kita itu bersinggungan dengan gaib selalu. Padahal kita ini tidak lepas dari ketersinggungan atau disanding, maksudnya kita disanding terus karo gaib seperti itu. Sebenarnya kita itu tiap saat, tiap hari selalu siapapun dia, karena yang namanya gaib itu pasti ada itu. Terima kasih, matur nuwun. Usikum panapsi pitaqwallah. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.